kita akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan kembali jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan segala kemuliaan, segala pujian dan bagi kita Yesus Kristus. Ku persembahkan
pujian. Seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan, hanya bagimu segala pujian. Seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan, hanya bagimu segala pujian. Seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan, hanya bagimu segala pujian. Seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan, hanya bagimu segala pujian.
Bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, yang boleh berjumpa dengan Engkau di tempat ini, yang boleh bertemu dengan Engkau Tuhan, dan memuji memuliakan nama-Mu saat ini dan bawah hati kami, sebelum tubuh kami, jiwa kami, seluruh hidup kami, yang persembahkan ini kepada-Mu Yesus. Bawah hati kami Tuhan senantiasa melekat kepada-Mu, bahwa hati kami Tuhan senantiasa ada di dalam kehendak dan rencana-Mu, sehingga hati kami senantiasa dipenuhi Tuhan dengan kasih-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menyebarkan semuanya itu Tuhan atas keliling kami. Kita bersyukur buat pagi hari ini, di hari Minggu yang cerah ini Tuhan, Kau boleh mengumpulkan kami Tuhan di tempat ini Tuhan, baik kami yang ada di gereja maupun kami yang sedang streaming bersama-sama beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kau yang menjaga setiap kami, baik kami yang ada di gedung ini maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas, hadirat-Mu tak terbatas Tuhan, oleh ruang maupun waktu Tuhan Yesus. Kapanpun rekaman ini, siaran live streaming ini didengarkan, kapanpun boleh memberkati Tuhan setiap orang-orang yang mendengar, setiap orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Ya bersyukur Bapa,
buat kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Saat ini kami siap untuk beribadah, mempermuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Perlengkapi setiap kami itu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam family. Salam. Lagi salam family. Salam. Ayo semangat sedikit. Salam family. Salam. Kita berdiri, kita mau memuji nama Tuhan karena ada kuasa di dalam nama Tuhan. Amin. Sama-sama namanya Tuhan.
akan kembali cuma Tuhan. Mari kita renungkan hari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan untuk mengingatkan Tuhan semangat kita, pikiran kita, puji dan kita bisa fokus sama-sama mendengarkan dan Tuhan.
cintamu, karena pada terakhirku, karena pada terakhirku, karena pada terakhirku. Satu musim saat ku terhilang, kau yang bawa hidupku, kau yang rampas hatiku. Hingga satu musim saat ku tersesat, kau yang bawa hidupku kembali pada jalanmu. Hidupku kembali jalanmu. Sampaikan isi hatimu kepada kami, Tuhan. Nyatakan rencanamu kepada kami. Engkau yang telah menebus kami, Engkau yang telah rela mati bagi kami. Bahkan Kau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau yang senantiasa ada untuk kami. Bahkan pada saat kami terpuruk sekalipun, Engkau yang senantiasa membalut luka hati kami. Engkau yang senantiasa menemukan kami di tengah-tengah ketidakberdayaan kami. Berbicaralah kepada kami, sampaikan isi hati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita ada kembali di dalam rumah Tuhan. Kita masih kembali belajar kembali kepada dasar iman kekristenan kita. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana kita harus senantiasa memiliki saat teduh dan membaca Alkitab, dan di dalam grup gereja kita sudah selama seminggu kemarin saya sudah bagikan renungan harian untuk Bapak Ibu lebih memperdalam kenapa kita perlu membaca Alkitab. Hari ini kita akan beranjak lebih dalam lagi. Kita akan belajar tentang 3M. Mungkin di awal pandemi 3M ini sangat familiar buat kita, ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Kalau sekarang kan sudah 5M, ya, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Artinya 3M ini yang pemerintah canangkan sebetulnya juga Tuhan minta untuk kita ini juga memperhatikan. 3M ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tidak hanya berbicara nanti kita mencuci tangan, memakai masker, ya, menjaga jarak, tidak, tetapi secara jasmani memang benar gitu, untuk menjaga supaya kita sehat di tengah-tengah pandemi seperti ini. Tetapi secara rohani 3M itu saya mengartikan yang
Ayat pertama itu berbicara tentang memperkatakan firman. Katakan, memperkatakan firman. Coba kita buka di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, Bapak Ibu. Yosua pasal 1 ayat 8, karena saya memakai terjemahan Indonesia Modern Bible supaya kita bisa lebih memahami, lebih mengerti. Baca dulu di dalam bahasa Indonesia terjemahan Bapak Ibu di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat 8 sudah ketemu Bapak Ibu? Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi supaya sebab perhatikan di dalam terjemahan INB di sana dikatakan kitab Taurat ini harus selalu kamu baca dan perkatakan. Katakan, baca dan perkatakan. Minggu kemarin kita lihat sida-sida itu membaca, betul ya? Sampai akhirnya Tuhan bergerak mengirimkan Filipus dan akhirnya sida-sida itu diselamatkan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kita ini harus selalu membaca kitab suci, Alkitab kita, dan tidak hanya berhenti kita membaca, tetapi langkah berikutnya adalah memperkatakan. Ini yang penting sebagai anak Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena hari-hari ini jujur kita bisa melihat, apakah Anda dan saya hari-hari ini sering memperkatakan firman Tuhan? Atau hari ini kita ini lebih banyak gosip, lebih banyak ngomong tentang hal-hal yang tidak menentu, tentang hal-hal yang apa yang sedang terjadi di luar sana. Tetapi satu hal, kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan, maka Bapak Ibu akan melihat, Bapak Ibu akan memperkatakan firman Tuhan itu. Kalau Bapak Ibu baca dan Bapak Ibu perkatakan firman itu, minggu kemarin kalau yang baca renungan mesti ngerti, ada 7 keuntungan di mana Bapak Ibu membaca Alkitab. Nah, hari ini kita bisa melihat, waktu Anda baca, waktu Anda perkatakan firman itu, dan terus direnungkan siang dan malam, Bapak Ibu, ya kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 1, coba kita lihat Mazmur pasal 1, ini kan bagus sekali Bapak Ibu. Mazmur pasal 1, perhatikan ayat ini. Mulai ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat dan yang merenungkannya. Kata kesukaan itu Bapak Ibu dalam bahasa aslinya saya pakai pengertiannya seperti ini supaya Bapak Ibu lebih memahami. Karena saya orang desa Bapak Ibu, sapi tahu ya sapi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah lihat sapi secara langsung, sapi itu kan mesti ngunyah terus. Ya, orang Jawa bilang kalau orang desa ganyumi. Betul, guru dari desa ngerti ya, ganyumi. Dia nggak pernah apa? Berhenti. Itu makan terus, padahal itu sudah lembut loh Bapak Ibu. Ya, dimakan terus. Terus nanti dia simpen untuk cadangan kalau sewaktu-waktu dia tidak punya apa? Makanan. Nah, merenungkan firman Tuhan, kesukaan itu seperti itu. Seperti sapi tadi loh Bapak Ibu, makan terus. Dan itu disimpan, kalau sewaktu-waktu tidak ada makanan, dia tetap sehat, dia tetap kuat. Gak kayak kita Bapak Ibu, kalau kita makan langsung ke Bapak Ibu, langsung ke usus besar, besok dia apa? Dibuang. Nah, ini yang bedakan. Makanya gambaran ini harusnya di situ jelas, renungkanlah itu siang dan malam. Itu jadi kesukaan dalam hidup Anda dan saya. Kalau kita membaca, memperkatakan dan merenungkannya itu siang dan malam, ini akibatnya supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya.
hidup kita gak gerusa-gerusu, kita akan lebih bijaksana, kita akan lebih berhati-hati. Coba kita lihat dunia hari-hari ini, Bapak Ibu. Saya kemarin kaget ada seorang anak muda di daerah Lampung kalau tidak salah, menggorok ibunya hanya gara-gara minta sepeda motor tidak dikasih. Lalu berapa hari ini ramai, ada orang menikah langsung 3, istrinya langsung 3, ada yang 2. Iya kan? Hari-hari ini semakin aneh. Belum lagi bencana alam di mana-mana. Belum selesai COVID-19, virus Delta, sudah ada virus MU. Bukan Master United, 4-1 ya, menang ya? Menang nggak Pak? Nonton nggak? Oh, ya. Jadi kita bisa lihat virusnya lebih apa? Lebih ganas lagi. Tetapi di tengah seperti kondisi seperti ini kita bisa melihat Malayaki bilang di hari akhir nanti akan ada perbedaan jelas orang yang ikut Tuhan dengan enggak. Hari ini akan terbukti hari-hari ini. Kalau Anda mencintai firman, membaca, memperkatakan, merenungkan, hidup Anda akan lebih bijaksana. Semuanya akan tersingkap nanti. Anda dibangun di atas jerami, di atas kayu, atau di atas batu karang. Itu akan tersingkap semuanya. Makanya kita harus lebih ngerti perkatakan itu. Dan kita bisa melihat dengan demikian perjalananmu akan apa? Sukses. Perjalananmu akan sukses dan menjadi makmur. Yang bagian berkat-berkat tidak usah dibilang. Anda tak usah diajari, mesti sudah senang, sudah apa? Ngerti. Saya mau bilang ini, ya, semalam saya bicara di anak-anak itu. Sukses itu Bapak Ibu, bagaimana sih kita bisa ngerti kuncinya sukses? Apakah kalau Anda punya uang banyak? Di pengkhotbah dibilang ada orang yang kaya, dia punya kemuliaan. Berarti semalam saya bilang tahta, harta, ya, itu kita bahas semalam. Ternyata orang ini sukses gak? Enggak, kuncinya hanya satu kok. Bisa menikmatinya di pengkhotbah. Jadi kunci sukses itu ada bisa menikmati. Sekarang apa yang bisa kita nikmati? Anda bisa nggak nikmati pekerjaan? Kalau Anda nggak bisa nikmati pekerjaan, sebesar berapapun gajimu, kau nggak akan pernah sukses. Hidupmu akan tertekan. Tapi kalau gajimu sedikit, engkau bisa menikmati, hatimu tenang, engkau orang sukses. Sukses yang kedua adalah menikmati masalah. Lupa kau bisa baca itu Yakobus pasal 1. Berbahagialah kalau engkau mengalami pencobaan. Artinya kalau engkau ngadepin masalah, engkau bisa menikmati, engkau sukses. Tapi banyak orang waktu ngadepin masalah mau menikmati enggak? Enggak mau. Lah bagaimana mau sukses? Ya, jadi kita bisa ngerti hari ini. Bagaimana engkau sukses dan tidaknya itu ditentukan engkau membaca, memperkatakan dan merenungkan. Oleh karena itu yang satu kita belajar tentang memperkatakan firman. Kenapa ini penting? Perhatikan di dalam Bilangan 30 ayat 14. Baca dengan saya. 2, 3. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam dan untuk mulut, perkatakan firman setiamu. Untuk menggemakan. Waktu kau baca, kau perkatakan. Baca, perkatakan, menggemakan. Dan hati itu untuk menyimpan firman. Dua hal ini nggak bisa dipisahkan, mulut dan hati. Hatimu beres, berarti kau bisa menyimpan firman. Hatimu benar, hatimu lempeng, firman akan tersimpan, akan jadi rema. Sehingga waktu kau ngadepin masalah, waktu kau ngadepin pergumulan,
Rema itu akan muncul, firman itu akan muncul, dan firman itu kalau kau perkatakan, maka kau bisa melihat akan jadi ada nyata. Kalau Anda belajar di Kejadian pasal 1, maka jelas di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan, jadilah. Maka jadi. Tuhan memperkatakan firman, maka jadi. Jadi kita bisa ngerti sekarang kenapa Salomo berkata di dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buah. Jadi hari ini perkatakan firman. Perkatakan firman. Jangan perkatakan hal-hal yang negatif. Meskipun hidup kita susah, meskipun hidup kita ngalamin persoalan, meskipun kita sakit, tetap mengucap syukur. Ingat, tadi sedikit sudah saya bilang, kunci sukses salah satunya adalah engkau bisa menikmati masalah. Kalau kita nyadari ini Bapak Ibu, yuk kita belajar. Oh, hidup matiku dikuasai oleh lidah. Maka kita bisa melihat, saya akan perkatakan firman Tuhan. Makanya setiap pagi waktu Anda habis mandi lalu bercermin, katakan, tunjuk yang ada di depanmu. Aku diberkati Tuhan, aku ditetapkan jadi kepala, bukan jadi ekor. Dibawa oleh Tuhan semakin naik, tidak semakin perkatakan. Maka Anda bisa melihat, waktu Anda memperkatakan firman, hidup Anda akan ada di dalam kemenangan. Oleh karena itu saya berharap M1 tadi berbicara tentang apa Bapak Ibu? M yang kedua, melakukan perbuatan yang baik. Yuk kita lihat di dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Perhatikan dua ayat ini. 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik pada semua orang. Tetapi kita lihat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bilang ini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jadi, yuk kita berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Kenapa di situ dikatakan? Karena apabila sudah datang waktunya. Jadi, waktu kita berbuat baik, ada waktunya nggak Bapak Ibu? Ada. Kalau kita sudah meninggal bisa berbuat baik? Nggak bisa. Berarti berbuat baik itu adalah kesempatan. Di situ dengan jelas. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Kapan kita menuai? Kita nggak ngerti. Pasti ada waktunya. Berbuat baik ada waktunya, menuai juga ada waktunya. Jadi kalau ada kesempatan berbuat baik, berbuatlah baik. Gak usah ditunda-tunda berbuat baik. Kadang kalau kita mikir, pengkhotbah bilang, kalau para petani itu mau menabur dan memperhatikan angin, tidak akan pernah menabur. Artinya apa? Kalau kita mau berbuat baik, kita melihat sesuatu, maka kita nggak akan pernah bisa berbuat baik. Waktu kita akan menolong seseorang, lalu kita berpikir, oh orang itu lebih kaya dari saya, kita nggak akan pernah bisa menolong. Itu gambarannya seperti itu. Jadi berbuat baik ada waktunya. Berbuatlah baik terus. Kapan menuai? Nggak usah dipikir kapan Anda menuai. Pasti akan ada waktu untuk menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Apakah kita bisa jadi lemah? Bisa. Oleh karena kondisi ekonomi,
oleh karena kondisi fisik kita. Apakah berbuat baik itu senantiasa harus berbuah dalam berupa materi? Enggak. Anda memperhatikan orang, mendoakan orang, menolong orang di dalam kesusahan, itu juga bisa berbuat baik. Kita bisa melihat. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, ingat tadi ada waktunya kan? Selama ada kesempatan, marilah kita berbuat baik, terutama kepada siapa? Ya, kepada jemaat Hope Family. Kan dimulainya dari sini, betul kan? Dimulai dari sini kepada kawan-kawan kita seiman. Kawan-kawan kita seiman siapa? Ya, anggota gereja kita. Perhatikan mereka, berkati mereka. Apalagi itu kalau ada di sekitar Anda. Anda belanja, ingat, oh iya, aku kok ingat, bawain makanan jajanan pasar atau bawain. Atau kalau kalian diberkati lebih, ya, iya, bisa ya, saya beli dia beras. Dimulai dari kita. Gak usah muluk-muluk mikir yang luar. Keluarga seiman kita, kawan-kawan kita seiman. Oleh karena itu saya dorong Anda mulai hari ini saling memperhatikan. Untuk apa? Melakukan perbuatan baik di antara kita, menanggung rekan-rekan kita, teman-teman kita yang hari ini mungkin secara finansial ekonomi kekurangan, atau mungkin hari ini mereka alami sakit. Bantu, tolong perhatikan, bantu. Satu orang perhatikan satu sampai nanti dia bertumbuh. Nanti di kemudian hari Anda yang akan menuai, Anda yang akan menikmati. Bapak Ibu, saya ini sering ikuti cerita-cerita inspiratif tentang kebaikan. Semua saya lihat dibuatnya dari Cina. Ada sopir bis yang berbuat baik, ada anak muda, anak-anak yang berbuat baik. Memang pemerintah Cina menggalang, mendorong jemaat, mendorong apa? Rakyatnya untuk berbuat baik. Makanya dibikin film-film durasinya hanya 1 menitan lah. Berbuat baik itu seperti apa? Didorong. Dan hasilnya hari ini kita bisa melihat negara ini jadi kuat, negara ini jadi superpower. Amerika pun bisa kalah. Kenapa? Karena ada orang-orang baik di sana, didorong terus untuk berbuat baik. Dan kalau kita hari ini tidak melakukan berbuat baik, ya susah. Kenapa? Panggilan Anda ada di situ kok. Tema tahun ini kan ada di situ. Coba Anda buka di dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 itu kan jelas Anda dirancang, didesain untuk apa? Kita ini adalah ciptaan Allah. Untuk apa? Benar kan? Karena kita ini ciptaan siapa? Tuhan. Kita ini buatan Tuhan. Saya tanya, Tuhan Yesus berbuat baik kan? Dengan jelas kisah Rasul menceritakan Tuhan Yesus itu berbuat baik. Dari satu desa ke desa yang lain, dia menolong orang susah, dia menolong orang sakit, mendoakan dan menyembuhkan. Dia keliling untuk berbuat baik. Kalau kita ini ciptaan Tuhan, buatan Tuhan, imago Dei ada di dalam diri Anda dan saya, artinya DNA Tuhan itu ada dalam hidup Anda dan saya, maka Anda harus berbuat baik. Kenapa kita buatan Tuhan? Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau Anda ngerti prinsip ini, Anda tahu Anda hidup diciptakan Tuhan untuk sesuatu yang baik, tetapi Anda tidak hidup untuk melakukan hal yang baik, Anda bukan pengikut Kristus. Anda bukan orang Kristen. Kalau Anda pengikut Kristus, jelas panggilan, ngerti tujuan, untuk apa? Berbuat baik.
Meskipun orang nyalain Anda, meskipun orang menjatuhkan Anda, meskipun orang memfitnah Anda, jelas kok Tuhan bilang mengampuni. Udah itu aja. Dan berbuat baik. Waktu kau berbuat baik kepada musuhmu, engkau sedang membubuhkan bara di atas kepala. Jadi orang jahat sama Anda, engkau terus buat baik dengan dia. Tuhan bilang, pembalasan itu hakku. Jadi hari ini berbuatlah baik. Cuman hari ini Bapak Ibu, di tengah media sosial yang seperti ini, orang akhirnya jadi lapar. Tangan kanan ngasih, tangan kiri selfie. Repot kita. Bahkan semalam saya bilang dia di daerah Tangerang kalau nggak salah, ada anak muda mati gantung diri, live di TikToknya itu. Ini kan aneh. Ini cuma hanya untuk konten, dan dia konten. Kenapa kalau dia mati ya nggak ngerti siapa yang apa nontonnya. Jadi hati-hati. Kalau tangan kanan memberi, jangan sampai tangan kirimu ngerti. Terus nanti kan bilang, loh Pak, kebaikan kita harus ketahui loh dengan orang lain. Kita lihat fakta ini, kita perhatikan Filipi 4 ayat 5 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Lah kalau nggak difoto, kalau nggak selfie, kalau nggak pengumuman aku berbuat baik, bagaimana orang lain ngerti? Ingat, ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kalau Anda melihat di dalam Matius 6, itu khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Berarti yang bicara langsung siapa? Tuhan Yesus. Dalam Matius 6 ayat 3 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Tetapi kalian, kalau kalian memberi sedekah, berikanlah dengan diam-diam sehingga tidak ada yang tahu. Dalam versi yang gampang, dalam terjemahan Anda, kalau tangan kanan memberi, jangan tahu tangan kiri. Coba Anda buka Matius 6 supaya Anda bisa memahami. Oke, 2, 3. Betul kan? Kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan selfie. Pak, memahaminya bagaimana? Saya kasih contoh. Ada seorang hamba Tuhan di desa. Dia menggembalakan di desa kecil, dan istrinya adalah seorang peternak, tetapi hanya beberapa ekor ayam kampung. Lalu telur dari sang istri gembala ini, telur ayam yang dipelihara dari ibu gembala ini dijual. Setiap bertelur dijual. Bahkan ada saudaranya datang minta telur, tidak dikasih, harus tetap bayar, beli. Gak peduli itu orang tua, mertua atau siapapun, kalau minta tidak dikasih, tapi harus apa Bapak Ibu? Beli. Saya tanya, kira-kira pelit gak? Pelit gitu kan? Orang hari ini ngomong, oh ini orang pelit ini. Sama saudaranya aja apa harus beli. Satu ketika ibu gembala ini meninggal. Waktu ibu gembala ini meninggal, semua orang kaget, tetangga, jemaatnya juga kaget. Kenapa? Karena ternyata dari hasil jualan telur itu dikumpulkan untuk membantu para lansia yang ada di lingkungan mereka maupun yang ada di luar, di panti jompo dan lain sebagainya. Jadi dia jualan telur itu untuk membantu para lansia. Sekarang Anda bisa memahami prinsip ini. Tangan kirinya ngerti nggak kira-kira?
nggak ngerti. Tapi kebaikannya bisa diketahui orang nggak? Bisa. Bisa. Mari kita bisa melihat fakta ini. Kalau kau berbuat baik, udah berbuat baik, nggak usah peduli orang mau katakan apa. Berbuat baik memang itu tujuan hidup kita. Orang salah paham dengan kita, yang penting kita berbuat baik dan kita tidak pernah mengumumkan kalau kita berbuat baik. Tapi kebaikan hati satu saat tidak usah dipromosikan di media sosial, tidak usah diworo-woro, tidak usah bersaksi, maka satu saat orang akan ngerti kebaikan. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau Tuhan Yesus bilang, kalau kamu memberi sedekah, jangan sampai tangan kirimu ngerti. Rasul Paulus bilang, kebaikan hatimu harus ketahui orang. Maka kau harus berbuat baik tanpa engkau mengekspos dirimu sendiri, maka orang-orang akan bisa melihat kebaikan hatimu itu seperti itu. Karena orang yang bersentuhan langsung pasti akan diberkati dan akan menikmati berkat yang ada bagikan tanpa beban. Oleh karena itu kita bisa mengerti ini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kalau engkau berbuat baik, lalu tangan kirimu ngerti, dan engkau bercerita, engkau ekspos di media sosial dan lain sebagainya, artinya kebaikan sedang kau pakai untuk membeli seseorang. Nah itu yang gak benar. Ya, jadi bagaimana? Ya udah berbuat baik, nggak usah pikirkan, berbuat baik aja, tabur. Lakukan pekerjaan untuk berbuat baik, karena itu panggilan kita. Nggak usah orang lalu ada pikir nanti orang lain nggak ngerti, itu bukan urusanmu. Urusan kita dengan Tuhan hanya apa? Berbuat baik. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Udah gitu aja. Nah kalau kita nyadarin ini, maka M1 tadi apa Bapak Ibu? M2, M3, membangun kesatuan dalam komunitas. Kita lihat Pengkhotbah 4 ayat 12. Oke, sudah ketemu. Mari 2, 3. Dan Bila mana seorang dapat diambil, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ya kan? Dalam Indonesia Modern Bible di sana dijelaskan, jika satu orang dapat dikalahkan. Ya, kecuali Anda Superman pun ternyata bisa apa? Bisa kalah, apalagi Superman. Gitu kan? Nah, jika satu orang dapat dikalahkan, tetapi berdua akan dapat bertahan menghadapi. Ini biasanya dipakai untuk pernikahan, ibadah pernikahan. Ya kan? Satu, lalu dijadikan satu. Jadi apa? Berdua menghadapi. 3 kali lembar tidak mudah diputuskan. Saya mau bilang ini, betapa pentingnya sebuah komunitas. Komunitas ini penting, Bapak. Minggu depan kita akan lebih perdalam lagi tentang bagaimana kita berkomunitas. Saya ingat, Bapak Ibu, kenapa? Aku dari tadi saya perhatiin si Ivan di situ. Saya ingat di awal-awal komunitas kita, bapaknya Ivan, siapa namanya? Pak Din. Saya ingatnya Pak Din. Ya, Pak Tarman itu, dia itu salah satu jemaat kita. Yang dia bilang, Pak, ya bapak-bapak diajak ke Menara Domba. Waktu itu Pak Jianto ada nggak ya? Hampir setiap Senin kalau nggak salah. Hampir setiap Senin kami itu ke Menara Domba. Penggeraknya itu Pak
Sulaiman almarhum. Terus Pak lagi gampang, ulangi kita makan-makan. Diajaklah kami setiap dari menara ke Pak Din. Kasih jualan Pak. Jadi kita kan dari Gajah Mada belok ke kanan ke arah apa itu? Rangga. Di situ itu jam 1, setengah 1, jam 1 makan mie bareng-bareng betul. Mie instan. Yang lucu saya pernah dengan beliau tinggal beberapa minyak kurang 1. Akhirnya kami berdua 1 mangkok berdua. Pak Iki, beliau itu yang ngajarin. Bagaimana orang-orang yang ada di komunitas gereja kita awal-awal mensupport ya Pak. Dan waktu itu kita bisa melihat kegerakan doa gereja kita luar biasa. Coba di sini saya tanya, masih ada nggak yang ingat ikut di doa 24 jam? Coba angkatan 24 jam waktu di Legend Suprato. Kan rata-rata yang ada di yang Aan masih kecil waktu itu. SMP. Ya kan? Yang siapa itu? Paris kesurupan itu kan. Masih ingat? Kan mayoritas sekarang ini ada di satelit jemaat yang doa 24 jam. Dan yang sampai hari ini pun masih tetap punya kerinduan untuk senantiasa doa. Dan kesininya saya baru ngerti, oh ini jemaat yang memang dicampurkan, bukan yang artinya benar-benar lahir punya kerinduan bersama-sama. Dan kita bisa melihat sekarang komunitas yang sehat akan menghasilkan mujizat. Nah, membangun kesatuan dalam komunitas. Kita ini hari ini ditantang, kok kita ini membangun komunitas kita. Kenapa satu orang nggak mungkin bisa? 2, 3 akan menang. Makanya Matius bilang 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Tuhan ada. Nah kalau kita nyadarin ini Bapak Ibu, ya ada beberapa hal yang perlu dibangun agar unity dalam komunitas dapat tercipta. Kesatuan di dalam komunitas kita ini bisa tercipta. Bagaimana itu? Maka saya menemukan beberapa hal. Yang pertama, bangun kerja sama. Oleh ini bangun kerja sama. Tim pemuji pemusik sudah ada wadahnya, bangunlah kalian punya komunitas di situ. Tim multimedia Anda punya komunitas, bangunlah di situ. Saya cuma heran aja. Papua itu memang tanah emas ya. Sampai Julius pulang rambutnya jadi emas. Ya. Kami tetap bangun meskipun Julius ada di mana? Ada di Papua. Tim multimedia tetap sharing. Ini loh ada program baru. Ini aja program yang dijalankan namanya OBS ya, saya enggak yang ngerti tetapi tidak begitu apa mendalam. Anak multimedia lebih ngerti. Yang kita ngerti dari semua tim multimedia ada yang aktif, ada yang tidak, ada. Artinya apa? Kerjasama satu dengan yang lainnya, yuk saling kerjasama. Di CSE juga sudah ada wadahnya. Ya kerjasamalah di situ. Bekerja sama ini penting. Waktu masing-masing tim kerjasama akan menghasilkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Kualitas yang paling diperlukan dalam sebuah komunitas di tengah-tengah tantangan di masa pandemi ini adalah kerja. Kok bisa? Bisa aja. Ya. Coba kita ini hampir setahun, lebih bahkan, setelah ada pandemi, kita sering ngumpul nggak Bapak Ibu? Apalagi tahun ini doa malam, doa pengerja di awal pandemi sudah nggak ada. Lalu ditambah hari-hari ini nggak ada doa puasanya lagi. Kenapa? Karena kita salah satunya hindarin ini. Sudah ada yang tanya, Pak kapan kita bisa mulai doa lagi? Beberapa sudah tanya, ya saya nyadari ada kerinduan. Tapi saya bilang tunggu dulu, kita bawa dulu dalam doa.
Tapi kita kan nggak bisa diabaikan, hari ini adalah era digitalisasi. Semua pakai digital, komunikasikan, kerjasamalah dengan media sosial kita. Di grup gereja kita, CSE ada, multimedia ada, tim pemusik ada, kerjasamalah di sini. Yang kedua, kita belajar bangun pengertian. Nah, kalau Anda nggak membangun pengertian, ya repot. Saya kasih contoh, ya kan? Karena saya suami istri, jadi lebih gampang. Satu hari Bu Mary bikin sambal, enak saya akuin ini. Enak Pak, enak. Saya bilang, sayang, kurang terasinya. Ya saya malu. Kenapa? Karena Bu Mary orang Manado nggak ada terasi, tetapi tidak lebih suka kemana? Ke terasi. Sukanya ya sambal apa? Dagu-dagu kan seperti ini. Waktu saya bisa memahami pengertian itu, nggak jadi pertengkaran, nggak jadi masalah. Tapi waktu saya nggak bisa memahami Bu Mary, bisa jadi pertengkaran nggak? Bisa jadi. Nggak ada terasinya ini bisa jadi pertengkaran. Makanya pengertian itu diperlukan untuk saling kita bisa ngerti, bisa saling memahami. Satu dengan yang lainnya bisa memahami karakter. Ya. Saya ngomongnya keras, kadang orang ngertinya saya ini marah-marah. Waktu saya telepon Bu Mary, temennya dengar kayak orang tengkar. Padahal nggak tengkar, memang suara saya seperti ini, keras. Ya, kadang orang kan nggak bisa ngerti, nggak bisa memahami. Tetapi di situ dibutuhkan namanya apa tadi? Pengertian. Mulai sekarang, kalau komunitas kita mau sehat, mau maju, butuh pengertian. Anggaplah rekan-rekan kita dalam komunitas sebagai orang-orang yang dapat bekerja sama, bukan orang-orang yang saling bersaing dan bukan saingan kita. Bukan saingan. Kalau hari ini WM-nya AA, ya kan, kemarin Lukas, CT, minggu kemarinnya Lukas, Pak Imam, lalu Anda bilang, AA bilang, CT kayak gitu. CT bukan saingan, Lukas bukan saingan, Pak Imam bukan saingan. Ya, Pak Jianto nyemprot orang di muka aku kena, besoknya aku tugas. Pak Jianto bukan saingan. Betul, tadi yang nyemprot Pak Jianto kan? Pak Jianto bukan saingan. Ya, kita bisa lihat, saling melengkapi lebih penting dibanding saling bersaing. Tinggal ngomong, jadi, kenapa? Kamu nyanyi kok mega ini? Pak Ci, besok kalau nyemprot jangan sampai ini. Kan besoknya akan lebih apa? Lebih baik. Kita bukan saingan, tapi saling melengkapi. Yang ketiga, bangun sikap, bersikaplah mendukung. Jangan saling curiga terhadap rekan-rekan kita di dalam komunitas. Nah ini yang penting. Jangan curiga, tapi kita bisa melihat, mendukung. Bersikaplah mendukung. Kalau hari ini yang tampil ini, yang lain tidak, ya dukunglah. Kalau CSE yang tugas hari ini adalah kelompoknya Pak Jianto, yang lain tidak, ya dukunglah. Jangan terus Anda, nggak usah, artilah ini rusak, ini apa, padahal Anda satu tim. Meskipun si pelayanannya berbeda, ya, multimedia ya sama. Ini kan sing jero ruang media bener LCD-nya bisa. Tapi kita bukan saling menjatuhkan, tetapi kita harus saling mendukung. Yang keempat, bangun perhatian. Bangun perhatian mulai sekarang. Kalau yang satu nggak aktif, yang satu tidak ini, cari perhatikan. Coba perhatikan. Cari. Saya ini diberkati dengan Bunin, tahu ya Bunin, anaknya Pak Yeni. Dia memperhatikan jemaat-jemaat yang ada di satu. Habis kebaktian ini nggak datang, didatangi langsung ke rumah.
karena kebetulan saya lewat satu jalur, dikunjungi, digembala, diperhatikan. Nah ini penting, kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau saya dengan keterbatasan saya, mesti saya akan tanya, bagaimana kondisi? Saya akan WA, saya akan terima. Oh saya sakit Pak, kamu sakit apa? Oh iya, yuk kita doa. Jadi kita bisa pusatkan perhatian kita pada rekan-rekan dalam komunitas, bukan diri sendiri. Jangan banding, kita satu tim. Perhatikan yang lain. Memusatkan pikiran kita pada rekan-rekan satu komunitas dengan kita. Jangan banding. Perhatikan satu dengan yang lain. Masing-masing kita punya tanggung jawab. Masing-masing kita punya kepedulian satu dengan yang lainnya. Masing-masing kita. Kalau kita ingin komunitas kita sehat, yuk bangun mulai dari ini. Buang masa lalu, tetapi tataplah masa depan penuh harapan. Ya, jadi saya berharap kita punya komunitas yang lebih. Pesan pentingnya Kolose 3, slide terakhir. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kita ada di dalam komunitas, bukan berbicara tentang kita. Makanya sering kita ini bukan tentang saya, ini bukan tentang gereja kita, tetapi ini tentang Tuhan. ILB, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti kepada Tuhan, dan bukan seperti kepada manusia. Waktu kita kerjakan itu bukan untuk jemaat, tetapi untuk Tuhan. Jadi oleh karena itu, saya berharap kita menyadari. Saya kemarin dengar radio Rema, diberkati dengan sebuah pujian, dan saya cari itu ternyata ada di gedung jemaat. Minggu besok kita akan naikkan pujian ini. Ya kan? Kamu adalah gedung gereja. Di gedung jemaat berapa? Nanti kita naikkan pujian ini minggu depan. Supaya kita bisa memahami, ya, kembali ke dasar. Kita belajar hari ini, 2 minggu ini tentang Alkitab. Minggu-minggu depan, 2 minggu kita akan belajar tentang komunitas. Sehingga ke depan kita akan melihat ada banyak hal, banyak perkara yang Tuhan ingin nyatakan, dan nama Tuhan ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa untuk membawa apapun juga. Yang maha dan setia.
punya hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami mau memperkatakan firman-Mu senantiasa, karena kami tahu hidup mati kami dikuasai oleh lidah kami. Waktu kami memperkatakan firman-Mu, maka kami bisa melihat ada kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Itu nyata dalam hidup kami. Kami mau melakukan, berbuat baik dimanapun kami berada, karena panggilan kami dirancang untuk berbuat baik. Meskipun ada yang salah mengerti tentang kami, tapi kami akan tetap terus berbuat baik. Kami tidak ingin cari perkenanan manusia, tetapi kami hanya mau perkenanan-Mu saja Tuhan. Kami juga mau membangun komunitas di mana kami ada. Gereja kami di tempat ini menjadi satu kesatuan, one family, hope family. Ini gereja kami, my church, my family. Terima kasih Tuhan. Biarkan komunitas kami bertumbuh sesuai dengan kehendak dan rencana. Berbicaralah kepada kami masing-masing peran apa yang bisa kami berikan untuk gereja kami, sehingga kami tidak akan pernah berkata apa yang sudah diberikan gereja untuk kami, gembala kami untuk kami. Tetapi hari ini kami akan berkata, kami akan memberikan yang terbaik untuk gereja kami, bagi hormat kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami menabur rupiah kami. Seberapapun yang Tuhan percayakan kepada kami akan menabur dengan sukacita. Kami akan mengembalikan perpuluhan dengan sukacita. Kami melangkah dengan iman untuk menabur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Memandang keajaiban karya-Mu. Siapa aku ini
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yehova, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku Elohim yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya Tuhan akan melindungi aku. Di bawah sayap Tuhan aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yehova ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menentang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan merantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan keluar kali. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkanku. Tuhan akan membentengiku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripada Tuhan. Amin. Aku percaya apa yang aku perkatakan terjadi dalam hidupku. Aku percaya apa yang aku perkatakan aku akan nikmati sampai anak cucuku. Aku percaya Mazmur 91 terjadi di dalam hidupku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa, hari ini kami menyerahkan gedung yang kami pakai, baik yang di Sendowo maupun yang ada di satelit, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kelistrikan yang ada di satelit, yang sudah bisa teratasi. Itu semua karena kasih anugerah kemurahan Tuhan. Tidak ada lagi gangguan selama kami ibadah karena listrik, tetapi kami percaya semuanya diperlancar dan dipermudah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu, kami bersyukur untuk pekerjaan yang boleh kami kerjakan, yang boleh kami lakukan. Kami bersyukur untuk studi kami, kuliah kami, sekolah kami, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk istri, suami, anak-anak, orang tua kami, mertua kami, itu semua karena kasih anugerah kemurahan Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Silakan jemaat bisa berdoa pakai waktu ini untuk meminta, memohon kepada Tuhan, sehingga apa yang jadi kerinduanmu Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupanmu. Terima kasih Yesus. Kisah Rasul 10 ayat 4. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Diberkatilah ladang usaha pekerjaan kami, diberkatilah keluarga rumah tangga kami, diberkatilah studi kami. Sekarang pulanglah engkau ke ladang usahamu, angkat hatimu, pandanglah Tuhan, dan nikmatilah berkat-berkatnya. Hope Family, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk menyatakan kebesaran dan kedahsyatan namanya. Engkau telah ditetapkan jadi kepala, bukan jadi ekor. Dibawa oleh Tuhan semakin naik, tidak semakin turun. Masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak pernah sia-sia. Di tangan kananmu umur panjang, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan, sehingga kau tidak pernah berhutang, tetapi engkau akan menghutangi bangsa-bangsa. Dari Tuhan datang pertolongan,
berkat-Mu atas umat-Mu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa, persekutuan dan penjagaan yang dahsyat dari Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Mulai hari ini, esok, lusa, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua di awan kemuliaan. Haleluya. Thank you, Jesus.